Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Ghashiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufatu wa zarabiyyu mabthuthah. أَوَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. صدق الله العظيم. Surah Al-Ghashiyah Makkiyah wa hiya sittun wa ishruna ayah. Dinamakan surah Al-Ghashiyah yang artinya hari pembalasan atau hari kiamat. Ghashiyah. Ya, dengan arti ghashiyah dari akar fiilnya yaitu ghashiyah yaghsha, artinya meliputi. Ya, meliputi. Juga ini salah satu daripada makna kiamat. Ya, kiamat juga dinamai dengan al-ghashiyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala dikatakan ini makkiyah. Berapa ini? 26 ayat. Ya. Dan ini disepakati ya. Kadang-kadang surat-surat itu kan dibilang makkiyah au madaniyah. Tapi kalau yang ini sepakat. Ya, para ulama Quran, ulama tafsir mengatakan ini sepakat, mereka mengatakan makkiyah. Ya, dan itu salah satu ciri daripada surah makkiyah. Ya, biasanya menceritakan tentang hari kiamat, tentang apa? Tentang hari kiamat, tentang tauhid. Ya, sedangkan madaniyah ciri khasnya biasanya menceritakan tentang apa? Muamalah, hubungan sesama muslim, berhubungan dengan orang-orang munafik. Ya. Tapi kalau tentang hari kiamat, hari pembalasan, itu biasanya makkiyah. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan mengatakan hal ataka hadithul ghashiyah. Ya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Ya, hal ataka. Ya, hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ya ditafsiri di sini qad ataka. Ya. Artinya sungguh telah datang. Ya, karena ini pertanyaan ya, bukan untuk lisual, ya, pertanyaan bukan untuk bertanya tapi lil ikrar, ya, untuk menetapkan hal, karena itu diartikan qad ataka. Ya, hal ataka hadithul ghashiyah, hal dengan arti qad. Ya, sungguh ataka telah datang kepadamu al-ghashiyah. Ya, yaitu hari
berita tentang hari kiamat. Ya. Al-ghasyiyah al-qiyamah. Ya, ghasyiyah adalah kiamah. Kiamat li'annaha taghsyal khalaiqa bi ahwaliha. Karena jadi kenapa kiamat diberi nama juga dengan ghasyiyah? Karena dia meliputi semua makhluk dengan semua kedahsyatannya atau apa ya, ahwal itu ngeri. Huru-hara bisa juga ya, dengan segala huru-haranya yang terjadi di hari kiamat. Ya, sungguh telah datang kepadamu hari kiamat. Ya, berita tentang hari kiamat. Ini ditafsiri dengan sungguh telah datang. Ada sebuah hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan dengan para sahabat. Ya. Sampai di satu rumah yang mana di rumah tersebut, melewati sebuah rumah, di rumah tersebut ada seorang perempuan yang lagi membaca surat ini. Dia membaca hal ataka hadithul ghasyiyah. Kemudian Rasulullah SAW berhenti mendengarkan daripada bacaan perempuan tersebut. Ya, ketika membaca hal ataka hadithul ghasyiyah, Rasulullah SAW menyahuti. Beliau mengatakan, "Na'am, qad ja'ani." Ya, dibilang, "Iya, memang telah datang kepada aku." Ya, telah datang kepada aku, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan wujuhu yauma idzin khasyiah. Ya. Wajah-wajah mereka pakai ini aja deh. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Ya. Wujuhun wajah-wajah yauma idzin pada hari tersebut khasyiah. Ya, khasyiah takut. Ya. Kita baca tafsirnya. Wujuhu yawma idzin, wajah-wajah, artinya banyak wajah pada hari tersebut, pada hari kiamat tersebut, terjadinya hari kiamat. Ya. Ubbira biha anid dzawati fil maudhi'ain. Ya. Diibaratkan dengan kalimat itu, kalimat wujuh, ya. Itu adalah zatnya. Maksudnya bukan hanya wajahnya, tapi orangnya semuanya, jasadnya orang gitu ya. Fil maudhi'ain, di dua tempat. Kan nanti kan ada, setelah ini kan ada wujuhu yauma idzin naimah gitu ya. Jadi wujuh di situ ya memakai apa namanya, sebagian dengan tujuan keseluruhan. Ya. Biasanya dikatakan dzikrul ba'ad iradatul kul gitu ya. Menyebutkan sebagian tapi maksudnya semuanya. Ya. Di sini kan yang disebutkan wajah gitu ya. Wujuhu yauma idzin, wajah-wajahnya, tapi bukan wajahnya, artinya orang-orangnya. Ya, orang-orang tersebut. Ya, itu kan dalam bahasa Arab seperti itu. Misalnya kita bilangnya bacaan itu apa? Tasyahud atau tahiyat. Yang mana tahiyat? Tahiyat ya cuma tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Atau kalau dibilang tasyahud ya cuma asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau dibilang tahiyat itu apa? Ya semuanya. Ya tahiyatnya, ya
tasyahudnya juga semuanya, sholawatnya itu nanti semuanya tahiyat. Begitu juga dibilang tasyahud, ya tahiyatnya juga masuk. Gitu ya, menyebutkan sebagian tapi maksudnya adalah semuanya. Ya, jadi dikatakan wajah-wajah mereka, gitu ya, artinya orang-orang, gitu ya, pada hari tersebut khasyiah, dzalilah. Dzalilah artinya hina, gitu ya, hina. Jadi pada hari tersebut banyak manusia yang hina, gitulah. Ya, pada hari kiamat. Amilatun nasibah. Ya, karena bekerja keras lagi kepayahan. Ya. Amilah, amilah itu isim fa'il ya, daripada amilah ya'malu artinya beramal, bekerja. Amilatun, ya, ini mensifatkan daripada wajah tadi ya, yang artinya zatnya semuanya artinya manusia. Jadi manusia pada saat tersebut pada hari kiamat mereka hina, mereka amilah, gitu ya, mereka itu bekerja, ya, atau diselipi dengan karena ya. Jadi mereka hina karena banyak bekerja, susah payah ya di dunia. Nasibah, nasibah itu capek lelah, ya, kepayahan. Ini tafsirannya dzatu nasobin wa ta'abin, ya. Mereka zat sahib gitu ya. Orang-orang tersebut nasob, lelah, ta'ab, capek. Bisalasili wal aghlal. Dengan belenggu. Ya, kalau salasil itu belenggu di tangan dan kaki, aghlal itu belenggu di kepala, ya, di leher. Ya, jadi maksudnya di sini orang-orang pada hari tersebut mereka hina ya karena apa ya? Karena bekerja keras, kemudian nasibah dan mereka capek. Capeknya karena mereka terbebani atau membawa daripada belenggu yang mengikat, yang membelenggu daripada tangan, kaki dan lehernya. Ya. Kemudian dikatakan tasla naron hamiyah. Ya, mereka memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Ya, tasla, ya artinya wajah itu ya. Ini masih cerita wajah, ya, yang tapi maksudnya adalah orang-orangnya gitu ya. Orang-orang tersebut taslah, mereka masuk. Solia yaslah artinya masuk gitu ya. Mereka masuk. Ini bacaannya kalau pengarang ini tusla ya, bukan taslah. Ini bacaan kita. Karena itu dikatakan di sini bidomit ta dengan dhammah. Jadi tusla. Tusla naron hamiyah. Gitu ya. Nah, ini ya kita berapa kali ngomong ya bahwasanya bacaannya pengarang apa? Jalalain ini dengan bacaan kita beda. Dan beliau selalu mendahulukan bacaannya. Itu dibilang disebut dulu domita, jadi tusla menurut beliau. Ya, wa fathiha ini yang sama dengan kita. Kalau kita fathah jadinya tasla, gitu ya, tasla naron hamiyah. Baik. Ya, artinya nanti berbeda gitu ya. Tusla dimasukkan, tasla masuk sendiri. Gitu ya. Naron hamiyah, naron api atau juga bisa diartikan neraka. Hamiyah, hamiyah artinya sangat panas, ya, masuk ke dalam api yang sangat panas. Ya, kemudian dikatakan tusqa min ainin aniyah. Ya.
Kalau ini sama. Ya, berarti bacaannya pengarang sih lebih dekat ya. Kalau dibilang tusla, berikutnya tusko. Ya, kan artinya lebih mirip, lebih sama gitu loh. Kalau bacaan kita kan tasla, habis gitu tusko. Gitu ya, berubah. Baik, tusko min ainin aniyah. Artinya diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Baik. Tusko diberi minum ya atau menyiram ya sako yaski ya memberikan minum atau menyirami di sini tusko ya. Jadi orang-orang tersebut diberi minum min ainin dari sumber air aniyah. Aniyah artinya panas. Ya, artinya panas. Jadi aniyah itu kan isim fa'il. Ya. Artinya balagot anaha fil haroroh. Apa ya? Mencapai ujungnya, mencapai puncaknya dalam panasnya. Artinya sangat panas sekali. Ya. Min ainin aniyah, dari sumber mata air yang sangat panas. Ya. Dikatakan di sini syadidil haroroh. Maksudnya sangat panas sekali. Ya, jadi orang-orang tersebut hina karena apa? Terlalu banyak bekerja, kemudian capek, ya masuk ke dalam neraka yang sangat panas, kemudian diberi minum dengan dari mata air yang sangat panas. Ya, kemudian dikatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Ya. Dikatakan di sini laisa lahum, tidak ada bagi mereka ta'amun, ya makanan illa min dhari', kecuali dari dhari'. Apa dhari'? Tadi diartikan pohon yang berduri. Ya, dibilang di sini huwa nau'un minasyauqi la tar'ahu dabbatun li khubthihi atau li khobathihi. Ya, yaitu sejenis daripada tumbuhan berduri yang tidak tidak dimakan oleh hewan karena buruknya atau jeleknya. Ya itu ya, dori. Ya, dia berduri tidak bisa dimakan. Ya. Nah, ada ya jenis apa itu dori itu ya, jenis tumbuhan. Ada ini bukan nanti di akhirat enggak, atau di dunia ada. Ya, nanti kalau sempat buka aja di Google gitu, tulis ad-dori. Ya, nanti muncul sekalian gambarnya. Ya, jadi tumbuhan itu berduri, tidak ada hewan yang bisa memakannya. Ya, ada ya rumput-rumput berduri ada, tapi masih bisa dimakan. Ya, kalau di Hadramut kan banyak onta. Ya, onta itu makannya itu ada rumput-rumput yang berduri. Nah, itu kalau kena kaki ya tertusuk pasti kaki gitu ya. Itu yang bisa makan cuma onta. Tapi itu bukan dori ya. Kalau dori ini tidak bisa dimakan sama sekali. Tidak ada hewan yang bisa memakannya. Ya, tapi kalau rumput itu masih bisa dimakan oleh onta. Ya, jadi onta itu makan rumput-rumput yang berduri itu dan dia bisa. Ya, tidak sampai tertusuk dengan durinya. Ya, taib. Ya, nanti bisa dilihat itu. Ya, kita semua kan punya HP nanti. Tulis saja dori atau pakai bahasa Arabnya ditulis, nanti di mana? Di Syekh Google itu keluar nanti. Ya, dibilang di sini ya.
Dori itu jenis daripada tumbuhan yang tidak dimakan oleh hewan karena buruk jelek. Ya, jeleknya itu ya banyak durinya, tidak bisa dimakan. Ya. Eh, di sini ada riwayat bahwasannya dari Abu Darda, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada penghuni neraka rasa lapar. Mereka dibuat lapar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga azab itu berlipat ganda bagi mereka. Maka mereka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon kepada Allah. Maka diberikan oleh Allah bantuan dengan dori tersebut. Kasih dori tumbuhan itu. Ya. Baik. Jadi kalau sudah makan dori itu, ya. Jadi artinya begini, itu tumbuhan tidak dimakan di dunia, hewan-hewan juga tidak mau, tapi nanti penghuni neraka akan memakannya karena tidak ada makanan lain lagi, gitu ya. Mau tidak mau terpaksa makan itu. Ya, tapi kalau sudah makan itu, bilang kalau sudah sampai masuk itu perutnya dicabik-cabik gitu ya. Nah, dicabik-cabik karena dia makan itu, kena duri-durinya. Ya. Sampai terputus-putus ususnya gitu. Karena makan dori. Baik, dikatakan di sini la yusminu wala yughni min ju'. Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Itu tadi ya. Apa tadi? Makanan dori itu tidak membuat gemuk dan tidak menghilangkan lapar. La yusminu. Ya, tidak menggemukkan. Ya. Wala yughni min ju' dan tidak menghilangkan daripada lapar. Ya. Dikatakan di sini, tidak ada ya. Kemudian dilanjutkan wujuhu yawma idzin na'imah. Ya, pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Ini tadi ya yang kedua. Ya, menyebutkan sebagian, menyebutkan wajah, tapi maksudnya ya semuanya. Maksudnya orang-orang pada hari tersebut, wujuhun. Wajah-wajah pada hari tersebut, maksudnya orang gitu ya. Orang-orang pada hari tersebut, pada hari kiamat, na'imah. Na'imah berseri-seri, atau di sini ditafsiri hasanah, baik, bagus, indah gitu ya. Lisaiha radiyah. Lisaiha radiyah merasa senang karena usahanya sendiri. Ya. Atau kalau kita artikan lisaiha terhadap usaha yang telah dia kerjakan, ya, radiyah, mereka senang, mereka ridho, gitu ya. Lisaiha fid dunya bitta'ah. Ya, untuk usahanya ya di dunia dengan ketaatan radiyah. Mereka ridho, mereka senang fil akhirah, di akhirat nantinya, ya. Lima ra'at thawabahu, karena melihat pahalanya atau balasannya daripada amalan-amalan yang dia kerjakan. Ya. Fi jannatin 'aliyah, mereka dalam surga yang tinggi. Ya, fi jannatin 'aliyah, hissan wa ma'na. Artinya secara zahir dan batin atau secara nyata memang surga itu tinggi gitu ya. Dan secara makna iya juga. Ya, secara zahirnya tinggi. Ya, surga itu ada di tempat yang tinggi.
Ya, karena surga itu kan bertingkat gitu ya. Bertingkat-tingkat menurut jumlah ayat Al-Qur'an di dalam hadis seperti itu. Ya. Dikatakan antara satu derajat dengan derajatnya ya itu selisihnya ma bainas sama warat, antara bumi dan langit. Gitu ya. Satu tingkatnya. Dan tingkatannya menurut sejumlah ayat Quran. Ya, kan ada hadis yang artinya bacalah. Ya, sesungguhnya apa itu? Akhir ayat yang kau baca itulah kedudukanmu di surga. Artinya semakin banyak ya semakin tinggi nanti surga yang dia dapatkan. Baik, tempatnya tinggi dan juga secara makna tinggi. Ya, artinya surga itu tempat kemuliaan, keagungan, gitu ya, tempat kenikmatan. Ya, pasti kenikmatan yang didapatkan akan berbeda, walaupun sama-sama surga, gitu ya. Baik, mana fi jannatin 'aliyah hissan wa ma'na la tasma'u bil ya' wat ta. Oh, bil ya. Jadi la yusma'u. Gitu ya, bacaannya pengarang. Pengarang apa? Ini Jalalain. La yusma'u fiha laghiyah. Bacaan kita la tusma'u fiha laghiyah. Ya, tidak di sana kalian tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Ya, la tasma'u. Tasma'u ya, bukan tusma'u. La tasma'u. Ada yang pakai ya, la yasma'u. Maksudnya dia di sana gitu ya. Kalau la tasma'u kamu gitu loh. Kamu di sana. Baik. La tasma'u fiha laghiyah. Mana tadi? Fiha laghiyah. Laghiyah itu kan dari la apa? Lagha yalghi artinya sia-sia, tidak berguna, tidak ada maknanya gitu ya. Ya, kamu tidak mendengar di sana itu ya, la tasma'u fiha, ya ini di surga itu, surga yang tinggi tadi, laghiyah, kamu tidak mendengar perkataan yang sia-sia gitu ya. Ai nafsu dzati lagwin. Ya, yaitu yang sia-sia itu sendiri, maksudnya benar-benar sia-sia. Ai hadayanun minal kalam itu ya. Hadayanun itu ya sia-sia ya. Sia-sia yang tidak memiliki makna. Hadayan minal kalam. Kemudian dikatakan fiha ainun jariyah. Di sana ada mata air yang mengalir. Fiha hanya kembali ke surga tadi ya, surga yang tinggi. Ya, di dalam surga tersebut ainun mata air jariyah. Jariyah artinya mengalir. Mata air yang mengalir. Ya, bil ma'i bimakna uyun. Mengalir dengan air dengan arti apa ya? Banyak mata airnya, uyun. Bukan hanya satu gitu ya. Tapi banyak mata air yang mengalir. Ya. Ini ada tambahan sedikit. Tanpa ada apa ya? Selokan atau selokan atau tanah rendah gitu ya. Kan air itu mengalirnya di tempat yang rendah, mengalir ke tempat yang rendah. Ya, tapi kalau surga kan semuanya kan rata. Ya, tidak ada tinggi, tidak ada apa namanya. Nah, iya, yang rendah tidak ada. Ya, semuanya rata. Ya, tanahnya itu rata. Ya. Jadi bagaimana sungai mengalir? Mengalirnya di atas tanah.
gitu ya, mengalirnya di atas tanah. Ya, karena surga tidak ada tanah rendah, gitu ya, tidak ada selokannya. Ya, kalau kita di dunia iya, kalau mau buang air, mengalirkan air dari kamar mandi atau apa, buat selokan kan gitu, supaya airnya bisa mengalir, cari tempat yang rendah, digali gitu loh. Kalau surga tidak ada, semuanya rata. Ya, karena itu sungai atau mata air mengalirnya di mana? Di atas tanah. Di atas tanah dia. Ya. Eh, pernah disebutkan juga kan bahwasanya sungai itu ada 3 gitu ya. Ada sungai susu, sungai madu, satunya apa lagi? Sungai air gitu ya. Ya, Khomer. Sungai Khomer ada 3 gitu, mengalir semuanya. Ngalir berjajar gitu ya, berhimpitan. Tapi tidak bisa bercampur. Ya, ngalir sendiri-sendiri 3. Ya, kemudian kalau penghuni surga itu mau sungai Khomer dekat kepada dia. Ya, dia minum. Kalau sudah selesai minum, mau ganti, mau sungai madu. Sungai madu yang dekat, Khomernya jauh. Nah, gitu ya. Baik, katakan sini fiha ainun jariyah. Ya. Di surga itu yang tinggi tadi ada mata air yang mengalir, fiha sururun marfu'ah. Di dalam surga itu, ya, fiha sururun marfu'ah, di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Dipan itu ranjang ya. Di sana ada ranjang. Ya, ranjang bukan ranjang tidur ya. Apa ya? Apa ini loh, kursi gitu ya, singgasana. Jadi ada singgasana. Bukan ranjang tidur, ahli surga tidak ada yang tidur. Ya, nanti di akhirat itu tidak ada tidur, mau ahli surga juga ahli neraka. Ahli surga tidak tidur karena terlalu nikmat. Ya, penghuni neraka tidak tidur juga karena kesakitan. Gitu ya. Ya, orang kalau bahagia kan tidak bisa tidur. Ya, walaupun ngantuk, kemudian dapat kabar gembira, bahagia, senang, hilang ngantuknya. Ya, begitu juga ahli surga. Ahli surga itu setiap saatnya dapat kenikmatan. Mana bisa tidur? Ya, hadis Rasulullah mengatakan apa? An-naumu akhul maut, fala yanamu ahlul jannah. Ya, tidur itu adalah saudaranya kematian. Oh, ahli surga tidak tidur. Jadi maksudnya dipan itu singgasana gitu ya. Singgasana itu apa? Kursinya raja itu, kursi kebesaran. Ya, raja itu kan kalau setiap hari kan ada di singgasana nerima tamu atau siapa yang mau menghadap kepada dia, dia duduknya di singgasana. Ya, tempatnya kan tinggi. Ya, yang nemui dia mungkin di bawah gitu ya, ada tangganya ke singgasananya raja tersebut. Ini dibilang di surga itu ada singgasana marfu'ah yang tinggi, gitu ya. Datan wa qadran wa mahallan. Dibilang datnya memang tinggi, gitu ya, memang tinggi. Dan kadarnya artinya apa? Kadar itu artinya ya nilainya, gitu ya. Penilaiannya atau pandangan orang itu tinggi, ya. Kemudian dibilang apa? Wa mahallan, dan tempatnya ada di tempat yang tinggi. Ya, tempatnya sudah tinggi, kemudian masih diangkat lagi. Ya. Marfu'ah wa akwabun maudhu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Wa akwabun maudhu'ah. Apa dibilang di sini? Akdah. Ya, gelas atau canting gitu ya. Dibilang akdah la urolaha. Ya. Ini apa ya? Gelas yang tidak ada pegangannya. Ya, gelas yang tidak ada pegangannya. Uro itu hurtum, artinya pegangan.
Hurtum itu belalai ya, belalainya gajah itu hurtum juga. Maksudnya gelas-gelas yang tidak ada pegangannya. Ya, jadi cuma apa ya? Mungkin bahasa Indonesianya beda gitu ya. Gelas cangkir kah? Ya, kalau cangkir biasanya ada pegangannya ya mungkin ya. Walhasil gelas yang tidak ada pegangannya. Ya. Eh, apa namanya? Sebagian habaib ya. Mereka tidak senang dengan gelas yang ada pegangannya. Ya, karena eh, orang surga itu, ahli surga itu punya gelas, tapi gelasnya tidak ada pegangannya. Ya. Dan juga sebagian mengatakan bahwasanya yang buat gelas ada pegangannya itu orang-orang non-Islam dulunya, gitu loh. Mereka buat gelas pakai pegangan, gitu loh. Ya, wallahu a'lam. Ya. Dikatakan di sini akwab ya. Akwab itu jamak kub, kub itu gelas yang tidak ada pegangannya, gitu ya, gelas saja. Kemudian dikatakan di sini maudhu'ah, artinya diletakkan. Ya, kalau dalam terjemah ini tersedia. Maudhu'ah artinya diletakkan ya atau tersedia. Ala hafatil uyun muaddatun lisyurbihim itu ya. Jadi di apa itu? Di pinggiran mata air dipersiapkan untuk minumnya mereka. Jadi setiap mau minum, ya penghuni surga itu setiap mau minum, dia mau ngambil gelas, gelasnya sudah penuh air, tinggal minum aja. Ya. Kemudian wanamariku masfufah, apa namarik, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Ya, namarik artinya bantal-bantal, jamak dari namrokoh. Ya, artinya bantal-bantal kecil. Biasanya kan ada di kursi-kursi itu bantal-bantal kecil itu untuk bersandar gitu ya. Nah itu dibilang ada bantal-bantal untuk bersandar. Ini dibilang wasaid, bantal-bantal masfufah. Masfufah itu artinya bersof-sof, artinya tersusun rapi seperti sof. Masfufah. Ba'duha bijambi ba'din yastanidu ilaiha itu ya. Berapa namanya itu? Di sampingnya satu, kemudian sebelahnya lagi satu, sebelahnya lagi satu gitu ya, tersusun satu demi satu ya, bersebelahan ya, atau seperti soft lah gitu loh, seperti softnya orang sholat ya. Bantal itu ya itu ada di surga, disusun rapi ya, yastanidu ilaiha, untuk bersandar kepadanya, bersandar kepada bantal tersebut ya. Wazarabiyu mabthutsah, dan permadani-permadani yang terhampar ya. Zarabiyu bastu tonafis laha khamlun. Ya, tonafis itu ya, apa permadani. Ya, permadani, dibentangkan permadani yang apa ya, khaml itu ini loh. Kain beludru. Apa kain beludru itu? Kain yang halus itu loh, lembut gitu ya. Ya, jadi ada permadani itu kan pinggirannya itu dikasih kain-kain lembut gitu ya. Ya, laha khamlun. Mabthutsah artinya terhampar. Ya, di sini apa? Mabthutsah, mabsutah. Sama ya, terhampar. Dihamparkan permadani. Ya. Kemudian dikatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya.
Apakah mereka tidak melihat kepada maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan. Baik. Ya, kita berhentikan di sini ya. Ya, kita berhentikan di situ. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala di sini bercerita tentang ahli surga yang sebelumnya diawali dengan ahli neraka gitu ya. Awal surat cerita tentang kiamat diawali dengan ceritanya orang-orang ahli neraka ya, dengan hanya beberapa ayat gitu ya. Ahli nerakanya kan cuma beberapa ayat. Wujuhu yauma idzin khasyiah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yasminu wa la yughni min ju'. Ya. 6. Itulah. Ya, ahli surga wujuhu yauma idzin naimah lisa'ihar radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah fiha surun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfudah wa zarabiyu mabthuthah. Ya, 9. Ya, 9 ayat. Artinya Allah bercerita lebih banyak tentang ahli surga. Ya, kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan bagi mereka. Ahli neraka berapa tadi? Cukup 6 ayat saja. Ya. 6 ayat Allah Subhanahu wa taala mundzir wa mubashshir. Gitu ya. Allah memperingatkan dan juga memberikan kabar gembira, gitu ya. Tapi kabar gembiranya lebih banyak ya, agar kita bersemangat untuk mencapai daripada surga, mendapatkan surga. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi jama'il qutri unta wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima nardi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khairi wa naqwa kulla syarr. Rabbi yuslih lana kulla syu'un wa akhir rabbir ridha minkal uyun. Rabbi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun wa ghafir wastu anta akraman satar. Wa salatullahi taksal mustafa manil haqqi da'ana wal wafa bi kitabi fi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbi masabiqil urar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yasari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.